Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Lazio nanti pagi jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, semalam juga sudah ada Liga Italia ya. Tadi pagi ada Napoli mengalahkan Cagliari dan akhirnya mereka naik ke posisi 4 ya. Karena memang Roma belum bermain, terus Bologna juga belum bermain. Jadi kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Yang paling penting adalah sekarang Inter fokus untuk bisa mengalahkan Lazio supaya bisa menjauh dari kejarannya Juventus yang kemarin menahan imbang Genoa, sahabat Bob. Nah, bagaimana prediksi untuk pertandingan nanti pagi, sahabat Bob? Jadi kalau dari banyak prediksinya ya, bahwa Inter akan memenangkan pertandingan nanti pagi. Tapi semua tetap dibuktikan di lapangan ya. Nah, bagaimana sahabat Bob melihat bagaimana peluang Inter dan bagaimana tebakan skornya sahabat Bob? Kalau menurut gua Inter bisa menang 2-0 nanti di kandang Lazio ya. Kita lihat aja seperti apa nanti pagi. Kita akan lihat walaupun memang kalau kita bicara rekor pertemuan ya, Inter melawan Lazio, di kandang Lazio kita 2 pertandingan terakhir selalu kalah 3-1. Akankah kutukan ini bisa Inzaghi putus ya? Tapi kalau bermain di kandang Inter, Inter juga selalu menang 2-1, 3-1 dan 3-1 ya. Jadi ini adalah peluang Inter untuk menjaga jarak dari para saingan dan tetap konsisten dan intensitasnya dijaga. Walaupun kita mendapat kabar yang kurang mengembirakan dari Sanchez. Ya, Sanchez ternyata cedera, kelelahan otot, jadi tidak dibawa. Jadi ada 4 pemain yang tidak dibawa, Cuadrado yang akan menjalani operasi bulan depan, terus Steven De Vrij dan Dumfries juga tidak akan dibawa karena cedera. Tetapi berita baik, Pavard akan dibawa. Nah, laga terakhir Inter Milan kemarin itu ada Real Sociedad 0-0, terus Inter juga membantai Udinese 4-0. Membantai Napoli 3-0, Benfica 3-3, Juventus 3-1. Nah, kemarin Atletico Madrid mengalahkan Lazio, terus bermain seri melawan Hellas Verona, baru dia menang melawan Genoa, Cagliari, dan juga Celtic, sahabat Bob. Jadi ini 5 pertandingan terakhir. Jadi memang kalau kita lihat rekor pemain-pemain kuncinya Lazio ini ada di Immobile, sekarang baru mencetak 4 gol ya. Dulu yang sering top skor di Lazio di zamannya Inzaghi. Terus juga top assist Felipe Anderson. Nah, gua nggak akan pernah lupa nih orang yang pernah melanggar para pemain Inter dan dia terus membawa bola, akhirnya mencetak gol dan disahkan ya. Dan pemain terbagus mereka adalah Luis Alberto. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Kalau kita top skornya Lautaro 14 gol, top assist adalah 6 gol itu Marcus Thuram, dan top rating itu Martinez. Jadi kita akan melihat nanti Lazio tetap akan menggunakan formasi 4-3-3, Provedel di belakang, dan Cesale dan Gila ya di central back. Di kanan ada Lazari, di kiri ada Marusic. Nah, di tengah ini ada Guendouzi ya, pemain Prancis yang dulu pernah bermain di Arsenal. Rovella, nah Rovella ini juga idolanya adalah Hakan dan dia sih sebenarnya orang tuanya fans sama Inter. Terus Alberto, Anderson di depan, Immobile dan Zakagni ya. Mereka menggunakan 4-3-3 dan Inter tetap akan menggunakan 3-5-2. Di belakang ada Somers dan Bastoni, Acerbi dan Bisek. Di kanan ada Darmian, di kiri Di Marco, di tengah ya ini dia lini tengah Inter trio MCB ya, Mkhitaryan, Calhanoglu dan Barella. Di depan Marcus Thuram dan Martinez. Ya, semoga nanti kita bisa mengalahkan ya, apalagi kalau kita melihat komposisi pemain Inter dan bagaimana Inzaghi belajar, dia tidak mau lagi kalah melawan yang namanya mantan klubnya. Ya, semoga sahabat Bob ini untuk sedikit pertandingan nanti yang jelas memang yang perlu kita waspadai ya, kalau menurut gua Luis Alberto, Anderson, Immobile,
dan Zaccagni ini ya. Dia juga bagus sebenarnya Zaccagni ini. Jadi pemain-pemain ini perlu diwaspadai nanti. Nah, sahabat Bob, ini sedikit yang dibilang Ausilio kemarin ya. Kan sempat di video gua sebelumnya gua bilang gitu kan. Ternyata ada hal yang menarik yang disampaikan dia ya. Ausilio klaim Juventus, Napoli, dan AC Milan bersembunyi di balik tujuan yang lebih rendah. Ausilio mengambil kesempatan ini untuk menyerang Juventus, Napoli, dan AC Milan, mengklaim bahwa mereka mengubah tujuan mereka tergantung pada hasil yang mereka peroleh. Kami memiliki tujuan yang sama dengan tim yang lain, yang mengatakan mereka mengincar hal lain. Ya, mari kita bayangkan Juventus yang ganas. Sama hal dengan Milan atau Napoli di awal musim, mereka semua mengawalinya dengan mengincar Scudetto. Kemudian ketika mereka gagal mencapai hasil positif, mereka bersembunyi di balik tujuan-tujuan yang lebih rendah. Ini ada benarnya ya, tetapi aku tidak akan bersembunyi, kata Ausilio. Inter akan melakukan segalanya untuk meraih hasil maksimal di setiap kompetisi, termasuk Piala Super, Coppa Italia. Kemudian kita lihat di akhir tahun apa yang telah kami capai. Benar ya. Jadi Juventus, targetnya begini. Milan, targetnya begini. Padahal kita tahu siapa pemain baru mereka, gue lupa namanya, sama Leo. Dia akan memenangkan Liga Champions Scudetto musim ini. Tetapi sekarang apa? Ya, mereka tersingkir di Liga Champions dan mereka berjarak 9 poin dengan Inter. Jadi apa gitu loh. Nah, benar kata Ausilio. Tetapi kata Ausilio, Inter tetap membumi. Ya, makanya kenapa kita selalu ingin menang ya. Nah, sahabat Bob, Inter Milan juga kesal ya dengan Arab ya, perubahan jadwal Piala Super Italia, dan klub Serie A pertimbangkan mengakhiri perjanjian dengan Arab Saudi. Ini hadiahnya cuma 7 juta ya. Sementara Inter Februari, Napoli akan bermain di Liga Champions ya, di 16 besar. Jadi kemungkinan kalau mereka merubah jadwal ini, ya itu yang akan terjadi. Tuttosport meyakini klub Serie A kini mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak dengan KSA negara Arab itu sebagai menjadi tuan rumah 4 edisi Piala Super. Ya nggak apa-apa lah, daripada kita hadiah cuma 7 juta terus kita ke sana, ya artinya lebih banyak yang lebih prioritas, sahabat Bob. Nah, ini yang dibilang sama sedikit si Marcus Thuram ya. Kemitraan dengan Kapten Inter Milan, kami saling melengkapi. Hakan dan Arnautovic selalu mengganggu saya, kata dia. Lautaro dan saya saling melengkapi. Dia pemain yang sangat cerdas dan saya berusaha melakukan hal yang sama. Kami adalah dua pemain yang menghormati permainan. Lebih mudah bermain dengan orang seperti itu. Saya mencoba membantu tim baik dengan mencetak gol atau memenangkan penalti. Namun saya juga harus membantu rekan satu tim saya dengan berlari, melakukan lemparan ke dalam, mengoper atau menggiring bola. Terus dia bilang gini, penyerang Prancis itu membahas ikatan kuat dengan Hakan dan Marco Arnautovic. Dia juga memikirkan hubungannya dengan ayahnya. Hakan dan Arnautovic sudah seperti saudara bagi saya. Mereka banyak membantu saya, mereka bercanda dengan saya, mereka membantu mempersiapkan pertandingan juga di luar lapangan. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan semuanya. Canda Thuram. Ayah saya sering berbicara, dia membantu saya di dalam dan di luar lapangan. Terakhir, Thuram menegaskan bahwa Inter mengincar gelar Scudetto dan meraih bintang kedua. Sejak saya bergabung dengan Inter, saya menyadari bahwa klub ingin memenangkan Scudetto. Ya, sekarang musim masih panjang, kami telah meraih hasil bagus, jadi mari kita coba melanjutkan jalur ini terus, kata Thuram. Ya, nah seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa Inzaghi selalu kurang bagus kalau ketemu dengan mantan klubnya, dan Simone Inzaghi akan berusaha menghilangkan kutukan saat melawan Lazio. Semoga nanti benar-benar Inzaghi bisa mendapatkan hasil yang positif dan 3 poin dibawa ke Inter. Nah, ini dia yang lagi hot ya. Inter berharap untuk memburu klub Brugge Star dengan status pinjaman dan tidak memungkinkan datang back Jalo untuk bulan Januari. Jadi Tajon Buchanan ini kontraknya sampai 2025 di klubnya, dan Inter lagi berusaha dan intensitas untuk mendapatkan dia dengan skema pinjam dan wajib tebus di awal musim depan ya. Ini adalah
strategi yang cerdas karena Inter tidak punya uang, Zhang Suning tidak punya uang, mereka hanya mau bagaimana mendapatkan sesuatu tapi belum bisa mengeluarkan uang karena memang uangnya tidak ada, sahabat Bob. Jadi kita tunggu apakah Tajon Buchanan ini akan datang status pinjaman. Terus kesepakatan Thiago Jallo tidak mungkin di bulan Januari karena Inter harus mengeluarkan uang 5 juta kecuali ada hal-hal yang bisa Inter mendapatkan itu, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja. Nah, selain Tajon Buchanan ya ada 2 kandidat lagi ya. Mantan veteran Inter ya, ini juga sebenarnya bagus kalau menurut gua, cuman usia udah 36 tahun ya. Antonio Candreva. Ini kita sudah tidak asing lagi ya. Solusi yang sangat familiar bagi Inter karena Candreva sudah bermain dari 2016 sampai 2020. Dia 4 musim di Inter, tetapi zamannya Conte dia sudah tidak terpakai, sahabat Bob. Nah, selain Candreva juga tahun depan juga kontraknya juga ada habis. Ini sebenarnya untuk jangka pendek. Selain itu Inter juga mengincar yang namanya Ciuria ya. Ini pemain 28 tahun ini pemain serba bisa yang bisa bermain berposisi sebagai bek kanan dalam formasi Palladino. Jadi ini pemain Monza dan dia kontraknya sampai 2026. Tapi kita lihat apakah Monza akan melepas status pinjaman, kita tunggu aja. Jadi ada beberapa alternatif ya, sahabat Bob. Nah, juga kita harus berpikir bagaimana mendapatkan uang. Nah, Inter Milan ingin mengumpulkan dana transfer melalui penjualan. 3 kemungkinan yang akan dikorbankan. Yang pertama adalah Sensi ya, pemain berusia 28 tahun ini tidak mendapat tempat di Inzaghi, kemungkinan dia akan dijual di Januari. Atau Oristanio ini adalah gelandang serang yang lagi dipinjamkan ke Cagliari, usia 21 tahun, ini juga bagus, sahabat Bob. Atau Valentin Carboni yang lagi dipinjamkan ke Bologna. Siapa di antara mereka bertiga ini akan dijual supaya Inter mendapatkan uang untuk mendapatkan pemain di bulan Januari ya. Inilah kondisi Inter ya. 2 Inter Milan, Belanda sedang dalam pemulihan ya. Dumfries perlu waktu 1 minggu lagi, kemungkinan dia tanggal 29 nanti baru bisa bermain. Kalau si Stefan de Vrij kemungkinan nanti melawan Lecce minggu depan di kandang sendiri, dia akan bisa. Ya, ini berita baik buat kita, sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga pemain-pemain yang cedera cepat kembali. Nah, ini catatan buat Hakan. Hakan bersinar saat melawan Lazio dengan lebih banyak assist melawan Lazio. Ini salah satu pertandingan favoritnya seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka yang tahu bagaimana menjadi penentu melawan Lazio. Seperti dilansirkan klub Nerazzurri. Faktanya pemain Turki ini telah memberikan assist terbanyak saat melawan Lazio dalam karirnya di Serie A. Pemain bernomor punggung 20 telah memberikan 4 assist melawan Lazio di Serie A. Tidak ada tim lain yang mencatat assist terbanyak dibandingkan tim lain. Hakan Calhanoglu. Semoga nanti dia juga memberikan assist dan kalau bisa mencetak gol dari tendangan bebas ya. Itu yang kita harapkan dari Hakan dan juga yang jelas memberikan tetap kontribusi ke Inter. Nah, Inter Dumfries dingin untuk pembaharuan. Jadi ini masih ada jarak ya. Dia masuk 2021 menggantikan Hakimi dan sekarang dia meminta gaji lebih tinggi dan Inter sudah memberikan, ternyata ini dingin dan kemungkinan dia akan ada di pasar nanti di bulan Juni ya. Tajon Buchanan kita bisa dapatkan ya, ini sebagai calon pengganti Dumfries aja, bukan Cuadrado aja. Tapi kita lihatlah, sahabat Bob, akankah memang Dumfries ini akan dijual atau tidak? Ya, kita tunggu aja seperti apa. Karena memang Inter butuh memang pemain sayap ya. Terutama ya Cuadrado kemungkinan juga tahun depan juga tidak akan diperpanjang lagi ya. Jadi kita tunggu. Nah, sahabat Bob, kita tunggu pertandingan-pertandingan nanti. Semoga pemain-pemain Inter benar-benar bugar dan bisa menampilkan penampilan terbaik dan menghasilkan 3 poin di Olimpico, sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci variamo. Yes.